wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Rahmawati dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ERP serta fungsi dan proses bisnis. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yakni konsep dasar Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut dengan ERP. ERP merupakan singkatan dari 3 elemen kata, yakni Enterprise yang berarti perusahaan atau organisasi, Resource yang berarti sumber daya, dan Planning yang berarti perencanaan. ERP sendiri lebih menekankan kepada aspek perencanaan. ERP adalah suatu sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk suatu proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real-time. Manfaat ERP yang pertama yakni membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pasok serta memadukannya. Yang kedua, yakni memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Implementasi ERP. Implementasi ERP tergantung pada ukuran bisnis, ruang lingkup dari perubahan, dan peran serta pelanggan. Perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Migrasi data. Migrasi data adalah salah satu hal terpenting dalam menentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Migrasi data yang dapat menentukan kesuksesan implementasi ERP, yakni mengidentifikasi data, menentukan waktu, membuat template data, menentukan alat, memutuskan persiapan, serta menentukan pengarsipan data. Evolusi ERP. Evolusi ERP terbagi menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama yakni Material Requirement Planning atau yang disebut dengan MRP. Tahapan kedua yakni Closed Loop MRP. Tahapan ketiga adalah Manufacturing Research Planning atau yang disebut dengan MRP2. Tahapan keempat adalah Enterprise Research Planning atau yang disebut dengan ERP. Dan tahapan terakhir, yakni tahapan kelima, adalah Extended ERP atau yang disebut dengan ERP2.
dalam organisasi. Terdapat banyak perubahan yang signifikan sebelum dan sesudah ERP ditetapkan pada sebuah organisasi. Dengan ERP, data terintegrasi pada central database. Kelebihan dan kekurangan ERP. Konsep ERP dapat dijalankan dengan baik jika didukung oleh seperangkat aplikasi dan infrastruktur, baik software maupun hardware, sehingga pengelolaan data dan informasi dapat dilakukan dengan mudah dan terintegrasi. Kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yakni fungsi dan proses bisnis. Yang pertama adalah fungsi bisnis. Fungsi bisnis adalah aktivitas yang khusus dilakukan di dalam satu functional area of operation. Functional area of operation yang utama dalam sebuah perusahaan adalah accounting and finance, human resource, supply chain management, dan marketing and sales. Bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih masukan atau input dan menghasilkan keluaran atau output yang bernilai bagi pelanggan. Proses bisnis adalah aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk memproduksi output tertentu untuk kalangan pelanggan tertentu. Tahap-tahap proses bisnis yakni desain, konfigurasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.